Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hani Mumtazah Putri Udening Tias dengan NIM 22222300083, kelas 1C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar linguistik yang diampu oleh Bapak Dr. Odin Rosidin SPD MHum, yaitu membuat video pembelajaran. Langsung aja kita ke video pembelajarannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang linguistik mikro, fonologi, dan morfologi. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, kita harus tahu dulu apa sih linguistik mikro itu. Jadi, linguistik mikro adalah linguistik yang mempelajari tentang struktur atau sistem bahasa. Linguistik mikro bersifat internal atau deskriptif, di mana tidak ada kaitannya dengan bidang yang lain. Linguistik mikro memiliki 4 cabang, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fonologi dan morfologi. Lanjut, kita ke fonologi. Apa sih fonologi itu? Fonologi merupakan studi bunyi bahasa yang berkaitan dengan sistem bahasa, organisasi bahasa, dan merupakan studi tentang fungsi linguistik bahasa. Fonologi berkenaan dengan fungsi bunyi-bunyi bahasa sebagai satuan bahasa yang memiliki fungsi pembeda. Nah, satuan analisis fonologi ini adalah fonem. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa terkecil yang berfungsi sebagai pembeda makna. Nah, untuk membuktikan bahwa dua bunyi yang memiliki kemiripan fonetis merupakan dua fonem yang berbeda, dapat dipakai cara memperbandingkan contoh-contoh ujaran dengan pasangan minimal. Contohnya itu ada tari dan tali, itu fonemnya ada R dan L. Terus sikat, sikut, itu fonemnya A, U. Bajak, bijak, fonemnya A dan I. Nah, pasangan minimal ini adalah dua ujaran yang berbeda maknanya dan berbeda minimal dalam bunyinya. Nah, contoh-contoh yang barusan saya sebutkan itu beberapa contoh yang merupakan contoh pasangan minimal, di mana yang membedakan kata-kata tersebut adalah fonemnya gitu. Nah, perbedaan fonem tersebut merupakan perbedaan fonemis yang penting karena bersifat distintif atau membedakan makna. Selanjutnya kita ke morfologi. Morfologi berasal dari kata morph atau yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Jadi morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang membahas seluk-beluk kata atau tata bentuk kata. Satuan analisis terkecil dari morfologi ini adalah morfem, dan satuan analisis terbesarnya adalah kata. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang sudah tidak bisa diurai menjadi lebih kecil lagi. Nah, morfem ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada morfem bebas atau free morfem. Morfem bebas atau free morfem ini adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata dan mempunyai arti leksikal. Contohnya itu rumah, terus makan, minum, jalan, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada morfem terikat atau bound morfem. Nah, morfem terikat ini adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata, tidak memiliki arti leksikal, dan harus bergabung dengan morfem lain. Contoh dari morfem terikat ini seperti ber, meng, dan ter. Selanjutnya yang ketiga ada morfem unik atau unique morfem. Morfem unik ini merupakan morfem yang hanya bergabung dengan morfem tertentu saja.
Nah, di dalam morfologi ini terdapat proses yang dinamakan proses morfologis. Menurut Kri Dalaksana dalam Prosidin mendefinisikan proses morfologi sebagai proses yang mengubah leksem menjadi kata. Dalam hal ini, leksem merupakan input, sedangkan kata merupakan output. Dengan kata lain, proses morfologis dapat diartikan sebagai penggabungan morfem satu dengan morfem lainnya untuk mendapatkan bentukan yang baru, yang lebih kompleks. Nah, morfologis ini memiliki 3 proses. Yang pertama itu proses afiksasi atau pengimbuhan. Proses afiksasi atau pengimbuhan ini merupakan proses morfologis dengan cara membubuhkan afiks baik di depan, di tengah, di belakang, maupun di depan dan di belakang. Contohnya itu ada bertani, tuliskan, dan berdatangan. Proses yang kedua itu yaitu reduplikasi atau perulangan. Oh ya, afiksasi atau pengimbuhan tadi menghasilkan kata berafiks ya teman-teman. Lanjut, yang proses kedua yaitu reduplikasi atau perulangan. Reduplikasi atau perulangan merupakan proses morfologis dengan cara mengulang morfem dasar, baik seluruh maupun sebagian. Contohnya, jalan-jalan, bersama-sama, gerak-gerik. Nah, proses reduplikasi ini menghasilkan kata ulang. Yang ketiga, ada proses komposisi atau pemajemukan. Komposisi atau pemajemukan ini merupakan proses morfologis dengan cara menggabungkan leksem dan leksem. Komposisi membentuk satu kata dari 2 atau lebih dari 2 morfem. Contohnya, matahari, kereta api, kaki 5, sapu tangan. Nah, proses komposisi ini menghasilkan kompositum atau kata majemuk. Nah, tadi kan proses morfologis. Sekarang kita ke proses morfofonemik. Apa itu proses morfofonemik? Proses morfofonemik merupakan proses perubahan fonem yang terjadi karena bertemunya satu morfem dan morfem lainnya dalam suatu proses morfologis. Proses morfofonemik ini juga disebut dengan proses morfofonologi. Nah, dalam buku Pengantar Teori Linguistik karya Bapak Odin Rosidin itu terdapat 4 proses morfofonemik, yaitu yang pertama asimilasi atau assimilation. Asimilasi ini merupakan proses penyesuaian bunyi fonem mengalami peluluhan baik regresif maupun progresif, sebagian ataupun keseluruhan. Proses itu terjadi pada bunyi-bunyian yang sejenis. Contohnya itu ada sat dan jana dari bahasa Sanskerta menghasilkan sajana yang disesuaikan menjadi sarjana. Kemudian ada ad dan similis yang kemudian menjadi asimilis. Proses yang kedua ini yaitu disimilasi atau dissimilation. Disimilasi ini merupakan proses hilangnya salah satu fonem. Contohnya ada ber dan kerja menjadi bekerja. Jadi bukan berkerja tapi bekerja. Kemudian yang kedua ada ber dengan ternak jadi beternak, bukan berternak tapi beternak. Kemudian ada juga terantar menjadi telantar. Proses yang ketiga yaitu adisi atau addition. Adisi ini merupakan proses penambahan fonem baru. Penambahan ini bertujuan antara lain untuk memudahkan pengucapan.
Contohnya itu ada peng dan jual menjadi penjual. Terus ada juga peng dan bom menjadi pengebom. Kemudian ada juga meng dan cat menjadi mengecat. Yang terakhir yaitu yang keempat, ada perubahan fonem. Perubahan fonem terjadi bergantung pada kondisi dasar kata yang mengikutinya. Contohnya itu ada peng dan sandang menjadi penyandang, jadi bukan pengsandang tapi penyandang. Kemudian ada meng dan tiup, itu menjadi meniup, jadi bukan mengtiup. Yang contoh yang terakhir yaitu ber dan ajar menjadi belajar, bukan berajar gitu. Itu dia materi tentang linguistik mikro, fonologi, dan morfologi. Semoga dengan adanya video ini membantu teman-teman untuk bisa lebih mengerti apa itu fonologi dan morfologi. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.